Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Kasani Zilan, dengan NIM 1321908. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang osiloskop, dan di sini udah simulasi lah ya, simulasi penggunaan osiloskop. Sini sudah ditampilkan ya simulasi osiloskop secara online. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang untuk menentukan sinyal yang ingin ditampilkan pada osiloskop, dan untuk mencari tahunya kita perlu mengenali nih di atas dulu. Ini nama yang di atas ini namanya generator, sinyal generator. Ya untuk menggunakannya kita ya jelas harus tahu dulu fungsi semua tombol di sinyal generator ini. Di sini terlihat ada waveform select, frequency select, multiplier, DC offset, amplitude. Ya, jadi pertama jelaskan dulu waveform. Waveform ini untuk mengubah tampilan wave atau gelombang yang ingin ya ditampilkan pada osiloskop. Ya, misalnya ini berarti dalam bentuk sinus, dan ini dalam bentuk segitiga, sedangkan ini dalam bentuk kotak. Oke. Dan ada frekuensi select. Ini kita akan menentukan frekuensi yang ingin kita gunakan ya. Ini ada pilihannya 100.000, 10.000, 1000, 100, 10, dan 1. Perlu diketahui juga satuannya adalah Hz. Hz itu yang artinya adalah banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Berarti Hz itu kan per detik. Berarti sebanyaknya gelombang dalam 1 detik. Berarti kalau misalnya 10, kita set dulu dalam 1 deh. Nah, jadi lihat dalam satu detik itu ada 1 gelombang. Oke. Lalu lanjut ada frekuensi multiplier. Frekuensi multiplier ini digunakan untuk mengubah frekuensi yang kita dapat ya. Baik kalau misalnya kita pengen dapatnya setengah Hz, ya udah kita pilih 1 lalu diubah, atau 6 Hz. 6 Hz berarti kita ubah jadinya frekuensi multiplier dengan 0,6. 0,6 Hz berarti 0,6 dikali 1. Jadi total frekuensi yang kita dapat adalah 0,6 dikali frekuensi yang kita pilih 1. Berarti 0,6. Lalu DC offset. DC offset itu amplitudo terlebih dahulu. Amplitudo adalah nilai maksimum dan juga nilai paling kecil dari gelombang. Jadi saya di sini pilih 4. Maka nilai maksimumnya udah 4. Kalau misalnya saya kurangin lagi 3 atau 1 deh. Sedikit nge-lag ya. Nah, dilihat amplitudonya jadinya jadi lebih kecil. Dan kalau di sini nilainya jadi 1. Nah, kita balikan lagi jadi 4. Lalu DC offset. DC offset di sini tuh gunanya untuk mengubah nilai amplitudo ya. Jadi kalau misalnya nilainya mau nilai amplitudonya mau berapa ya? Mau 4, tapi amplitudo. Tapi kita di sini misalnya 2, lalu DC offsetnya kita tambahin 2 aja. Nah, salah, maaf. Ralat bukan merubah amplitudo tapi mengubah wave ya. Iya, begitu. Lalu kita lanjut kepada osiloskopnya sendiri. Di sini ada vertical pose, ada horizontal pose. Kita mulai dari sini dulu. Nah, ini saya balikan dulu ke yang semula 4 saja. Lalu ini 0 ya. Biar gampang. Oke. Nah, sudah jalan lagi. Vertical pose itu digunakan untuk menggeser sumbu X. Sumbu X berarti yang ini ke atas dan ke bawah. Jika misalnya up, dia akan mengikuti itu. Gelombangnya akan mengikuti vertical pose-nya atau sumbu X-nya juga. Nah, yang tadinya mengubah sumbu X ke atas ke bawah, horizontal pose digunakan untuk menggeser si sumbu X-nya itu kiri dan ke kanan. Sebentar. Nah, saya stabilkan dulu gelombangnya. Nah, dia jadi bergerak ke kanan atau ke kiri. Lalu ada false per diff. False per diff itu sebenarnya ya skala yang mau kita gunakan ya. False per diff itu berarti nilai volt per 1 skalanya.
Jadi kalau misalnya ini dilihat ini ditunjukkan itu 2 volt per div. Berarti dari satu kotak ke atas dan ke bawahnya ini ada panjangnya 2 volt gitu. Jadi misalnya ini amplitudenya kita tadi pasang 4. Dilihat kan si gelombangnya itu ke atasnya 2 kotak. Yang berarti benar 4 amplitudenya 4. Ya kalau misalnya saya ubah voltsnya jadi 1, nah jadinya 4 juga. Tapi ya skala jadi berubah skalanya. Time per div juga sama. Ada mengubah skala, tapi mengubah skalanya bukan dalam bentuk voltnya, tapi dalam bentuk satuan waktunya, begitu. Jadi gimana? Ikan ini time per div-nya dalam 1 detik, satu kotaknya itu 1 detik. Ini jarak satu dari ini ke sini itu 1 detik. Kalau misalnya saya ubah, nah, lihat jarak skalanya itu jadi satu kotak itu setengah detik. Makanya jadi di sini satu gelombang itu dibutuhkan dua kotak. Ya. Karena ya frekuensi yang saya pilih juga 1. Nah, udah benar. Oke, selanjut ini ada tombol on dan off ya, yang jelas buat menyalakan dan mematikan osiloskop. Kalau di off mati, on nyala lagi. Nah, trigger itu digunakan untuk menstabilkan gelombang itu sendiri. Jadi kalau misalnya gelombangnya saya trigger levelnya saya jauhkan dari gelombangnya akan terus bergerak. Tapi kalau misalnya saya turunkan menuju di mana si gelombang itu berada, dia akan menjadi stop. Nah, oke. Lanjut ada edge. Edge itu nih di trigger tuh ya. Kita lihat edge di sini tuh falling, berarti ke bawah. Nah, di trigger di sini tuh ada 2. Ada yang di atas dan juga di kurang kelihatan ya. Nah, di bawah. Nah, dilihat nih kalau misalnya kita satukan ya 2 trigger ini. Nah, di bagian sini tuh kelihatan. Bisa dilihat kalau misalnya gelombangnya itu turun. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita balik rising, yang artinya naik. Kita satukan triggernya. Ya, di sini tuh naik begitu. Oke, jadi saya sekarang ingin mendemokan pembacaan output sinyal generator pada 3 frekuensi berbeda dan cara untuk membacanya lebih gampang. Jadi pertama saya akan memilih pada ratusan kilohertz dan satuan kilohertz, lalu satuan hertz saja. Pertama dipilih 100 kilohertz. Oke, tunggu untuk menyesuaikan. Lihat amplitudenya 4, offsetnya 0 saja biar gampang. Waveform selectnya nggak apa, sinus, multiplier ya 1. Karena ini emang juga dibutuhkan dalam ratusan kilohertz ya. Sebenarnya dalam ratusan kilohertz dalam simulasi ini sangat susah untuk ditentukan ya. Karena berarti kalau misalnya 100 kilohertz berarti 100.000 gelombang dalam 1 detik. Bisa supaya kita coba mengubah satu kotaknya gitu ya. Kan kalau di sini masih satu kotaknya masih 0,5 detik. Bisa kita ubah jadi satu kotaknya itu ini M itu di sini mili ya, berarti 0,1 kali 10 pangkat min 3. Berarti kalau bisa kita hitung ya, 100.000 Hz per satuan detik. Berarti kalau misalnya kita menghitung berapa gelombang dalam satu kotaknya, kan kita pilih time div-nya itu 0,1 mili ya. Berarti tetap saja masih terlalu banyak karena dari satu kotaknya itu ada 10 gelombang. Ini triggernya saja tidak bisa membaca untuk menstabilkan gelombangnya. Jadi sebenarnya masih sangat susah untuk 100 kilo untuk orde ratusan kilohertz. Nah, sekarang kita puluhan kilohertz. Nah, coba berarti kalau misalnya 10.000 Hz itu kita hitung ada 10.000, berarti ada 10.000 gelombang dalam 1 detik. Berarti untuk ya menyederhanakannya kita ubah aja skala detiknya aja.
berarti menjadi lebih kecil. Nah, jadi terlihat kan. Kalau misalnya kita lihat juga, bisa kita hitung ya, 10 dalam skalanya, dalam bentuk skalanya. Kita bisa menghitung ada berapa gelombang di satu bisa dalam jangkauan satu kotak. Berarti kita hitung 10.000, 10 kali 10 pangkat 3 dikali skalanya 0,1 mili ya, berarti 10 pangkat min 4. Nah, berarti di sini sebenarnya dalam satu kotak itu ada satu gelombang dan jadinya lebih terlihat. Oke. Atau kalau misalnya kita mau dalam bentuk segitiga bisa juga, sama kotak begini. Tapi untuk mempermudah, saya menggunakan bentuk sinus saja. Lanjut pada satuan Hertz saja. Nah, kalau misalnya dalam bentuk 10 ya, tadi kan kita emang menggunakan skala time diff-nya itu yang terlalu kecil, sedangkan ini jadi terlihatnya ya begini. Jadi ya susah karena skalanya terlalu kecil. Jadi kalau misalnya dihitung juga 10 dikali 10 pangkat min 4 ya, berarti 10 pangkat min 3, berarti dari jumlah satu kotak ini tuh belum menempuh 0,001 atau 10 pangkat min 3 gelombang, dan jadinya nggak bisa terlihat. Jadi ya solusinya tinggal kita naikkan saja time per diff-nya, jadi lebih terlihat. Nah ini cukup 50 milisecond. Tapi kalau misalnya kita hitung lagi, di jangkauan satu kotaknya itu ada 10 dikali 50 kali 10 pangkat min 3. Ya, iya bener. 10.500 dibagi 1000. Di dalam satu kotaknya itu ada setengah gelombang. Di satu gelombang itu membutuhkan 2 kotak. Ini bisa dilihat ini membutuhkan 2 kotak. Jadi sekian dari saya tentang penjelasan simulasi osiloskop dan juga penjelasan cara penggunaan sinyal generator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.